Pernahkah kita membaca surah Ali Imran berulang kali, tetapi hati kita tetap terasa hampa dan tidak benar-benar tersentuh? Tahukah Anda bahwa surah Ali Imran bukan hanya rangkaian ayat-ayat yang dilantunkan dengan indah, tetapi juga pesan langsung dari Allah yang diturunkan pada saat umat muslim sedang diuji berat oleh perang, cobaan, dan krisis iman. Dalam surah ini Allah berbicara tentang iman yang diuji, kesalahan yang diampuni, kemenangan yang tertunda, dan harapan yang tidak pernah pudar. Jika kita benar-benar memahami maknanya, surah Ali Imran dapat mengubah cara kita memandang cobaan hidup, kegagalan, dan makna kemenangan sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, sebuah ruang untuk kita bersama-sama menenangkan hati dan menguatkan iman melalui kisah serta makna Al-Quran. Di sini kita tidak hanya mendengar ayat-ayat suci, tetapi berusaha memahami pesan Allah agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melanjutkan video ini, kami mengajak Anda untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan membagikan video ini kepada orang-orang tercinta. Dukungan Anda sangat berarti agar dakwah dan kebaikan ini terus berjalan dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Surah Ali Imran merupakan surah ketiga dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah dari Mekah. Berbeda dengan surah-surah Makkiyah yang banyak menekankan penguatan tauhid dasar, surah-surah Madaniyah termasuk Ali Imran turun pada fase ketika umat Islam mulai membangun peradaban, menghadapi tantangan nyata, serta diuji secara langsung dalam kehidupan sosial, politik, dan peperangan. Oleh karena itu, surah Ali Imran hadir sebagai pedoman hidup bagi umat yang sedang berjuang, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara nyata di dunia. Surah ini diturunkan dalam situasi di mana umat Islam mengalami berbagai guncangan dalam iman mereka. Di Madinah, umat Islam tidak hanya menghadapi musuh bersenjata di medan perang, tetapi juga perdebatan tentang iman mereka, fitnah dari kaum munafik, dan tekanan dari ahli kitab yang berusaha meragukan kebenaran pesan Nabi Muhammad SAW. Dalam situasi ini, Allah menurunkan surah Al-Imran sebagai jawaban ilahi atas kecemasan manusia, sebagai penguat hati, dan sebagai peneguhan langkah agar orang-orang beriman tidak goyah. Sebagian ayat dalam surah Al-Imran juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar seperti dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan delegasi Nasrani dari Najran, serta peristiwa Perang Uhud yang menjadi salah satu ujian terberat dalam sejarah Islam. Kekalahan yang dialami kaum muslimin di Uhud bukanlah tanda ditinggalkan Allah, melainkan pelajaran besar tentang ketaatan, kesabaran, dan akibat dari kelalaian. Melalui surah Al-Imran, Allah tidak hanya mengingatkan kesalahan, tetapi juga menghibur, memaafkan, dan mengajarkan hikmah yang mendalam agar umat Islam tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Surah Al-Imran juga menunjukkan bahwa Al-Quran tidak turun di ruang hampa. Ia hadir menyertai perjalanan umat, menjawab persoalan nyata, dan membimbing manusia di setiap fase kehidupan. Ayat-ayatnya mengalir sebagai cahaya di tengah kebingungan, sebagai penenang di saat hati diliputi rasa takut, dan sebagai pegangan ketika manusia hampir kehilangan arah. Dengan memahami latar belakang turunnya surah Al-Imran, kita diajak menyadari bahwa surah ini bukan sekedar bacaan rutin, tetapi panduan Allah bagi orang-orang beriman yang sedang diuji dan berjuang, termasuk kita yang hidup di zaman sekarang. Nama Ali Imran bukanlah sekadar nama tanpa makna. Allah secara khusus mengabadikan nama ini untuk menunjukkan kisah agung tentang keluarga pilihan, keluarga yang menjadi contoh keimanan bagi seluruh umat manusia. Imran adalah ayah dari Maryam, seorang wanita suci yang namanya disebutkan langsung dalam Al-Quran.
dan kakek dari Nabi Isa alaihi salam. Dengan mengangkat nama keluarga ini, Allah ingin mengajarkan bahwa kemuliaan sejati tidak ditentukan oleh status sosial, kekayaan, atau keturunan semata, tetapi oleh ketaatan, kesabaran, dan ketulusan dalam beribadah kepadanya. Kisah keluarga Imran dimulai dari doa yang tulus. Istri Imran berdoa dengan penuh harap agar anak yang dikandungnya menjadi hamba yang mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Doa ini lahir dari hati yang ikhlas, tanpa pamrih duniawi. Ketika ternyata yang lahir adalah seorang anak perempuan, sesuatu yang pada masa itu dianggap tidak sesuai dengan harapan, ia tidak mengeluh dan tidak menarik kembali nazarnya. Ia menerima ketentuan Allah dengan penuh keimanan. Dari sinilah Allah mengajarkan bahwa ketaatan sejati diuji justru ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Maryam tumbuh sebagai sosok wanita yang luar biasa dalam kesucian, ibadah, dan ketakwaan. Ia menjaga kehormatannya, memperbanyak ibadah, dan sepenuhnya menyerahkan hidup kepada Allah. Hingga akhirnya, Allah memilih Maryam untuk mengandung Nabi Isa tanpa ayah. Sebuah peristiwa yang mengguncang pemahaman manusia dan menjadi ujian besar bagi keimanan. Namun justru dari sinilah terlihat jelas bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas oleh hukum sebab akibat manusia. Dengan menamakan surah ini Ali Imran, Allah sekaligus meluruskan berbagai penyimpangan akidah, khususnya tentang Nabi Isa. Surah ini menegaskan bahwa Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, diciptakan dengan kehendaknya, sebagaimana Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Pesan ini sangat penting, terutama di tengah perdebatan teologis yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Melalui kisah keluarga Imran, Allah mengajarkan bahwa iman diwariskan melalui keteladanan, bukan sekadar nasab. Keluarga yang dibangun di atas doa, ibadah, dan kepasrahan kepada Allah akan melahirkan generasi yang dimuliakan. Inilah sebabnya surah Ali Imran tidak hanya bercerita tentang masa lalu, tetapi menjadi cermin bagi setiap keluarga muslim agar menjadikan iman sebagai fondasi utama dalam kehidupan. Surah Ali Imran diawali dengan pernyataan yang sangat tegas dan mendasar tentang tauhid. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi maha mengurus seluruh makhluknya. Kalimat ini bukan sekedar pembuka, melainkan pondasi utama dari seluruh pesan yang akan disampaikan dalam surah ini. Allah ingin menegaskan sejak awal bahwa setiap persoalan hidup, setiap ujian, dan setiap perbedaan keyakinan hanya bisa dipahami dengan benar apabila tauhid menjadi dasar pijakan. Tanpa tauhid yang lurus, manusia akan mudah tersesat dalam penilaian dan keputusan. Monoteisme dalam surah Ali Imran bukan hanya pengakuan lisan bahwa Allah itu esa, tetapi keyakinan yang hidup yang menggerakkan semua aspek kehidupan. Ketika Allah menegaskan dirinya sebagai Al-Hayy dan Al-Qayyum, Dia mengingatkan manusia bahwa hanya Allah yang benar-benar hidup tanpa bergantung pada siapapun, dan hanya Dia yang mengatur seluruh alam semesta tanpa pernah lelah. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan sikap ketergantungan sepenuhnya kepada Allah, bukan pada kekuatan manusia, kekayaan, kedudukan, atau jumlah pendukung. Dalam konteks umat Islam di Madinah, penegasan monoteisme ini sangat penting. Pada saat itu, umat Islam mulai menghadapi kekuatan besar, baik dari kaum politeis maupun ahli kitab. Ada godaan untuk merasa terlalu percaya diri ketika jumlah mereka bertambah, dan ada juga rasa takut ketika menghadapi kekalahan. Surah Ali Imran datang untuk meluruskan arah hati. Kemenangan dan kekalahan tidak ditentukan oleh kekuatan manusia semata, tetapi oleh kehendak Allah. Monoteisme mengajarkan keseimbangan antara usaha dan kepercayaan. Lebih jauh lagi, surah Ali Imran juga menegaskan bahwa penyimpangan dalam akidah selalu berawal dari rusaknya pemahaman tauhid. Ketika manusia mengangkat makhluk ke derajat ketuhanan atau menggantungkan harapan mutlak kepada selain Allah,
maka disitulah kesesatan bermula. Karena itu, surah ini mengajak manusia kembali kepada tauhid murni, sebagaimana yang diajarkan oleh seluruh nabi, termasuk Nabi Ibrahim, Maryam, dan Nabi Isa alaihi salam. Bagi kita yang hidup di zaman modern, pesan tauhid dalam surah Ali Imran tetap sangat relevan. Di tengah dunia yang menjadikan materi, popularitas, dan kekuasaan sebagai Tuhan-Tuhan baru, surah ini mengingatkan bahwa ketenangan sejati hanya lahir dari hati yang bertauhid. Ketika tauhid tertanam kuat, manusia tidak mudah goyah oleh ujian, tidak sombong oleh keberhasilan, dan tidak hancur oleh kegagalan. Tauhid inilah yang menjadi fondasi agung, bukan hanya bagi surah Ali Imran, tetapi bagi seluruh perjalanan iman seorang muslim. Dalam surah Ali Imran, Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Penegasan ini sangat penting, terutama ketika manusia hidup di tengah banyaknya suara, pendapat, dan keyakinan yang saling bertentangan. Allah mengetahui bahwa akal manusia memiliki keterbatasan dan hati manusia mudah terpengaruh oleh hawa nafsu. Karena itu, Al-Quran hadir sebagai cahaya yang menuntun, bukan hanya dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam cara berpikir dan mengambil keputusan hidup. Allah menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang jelas maknanya dan menjadi pokok ajaran, serta ayat-ayat yang memerlukan pemahaman lebih dalam. Orang-orang yang hatinya lurus akan menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai jalan menuju kebenaran. Sementara mereka yang hatinya menyimpang justru mencari-cari celah untuk menimbulkan keraguan. Dari sini kita belajar bahwa Al-Quran tidak pernah menyesatkan, tetapi manusialah yang menentukan sikapnya terhadap wahyu, tunduk dan mencari petunjuk, atau mengikuti hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat surah Ali Imran menjadi jawaban atas berbagai perdebatan dengan ahli kitab. Allah menurunkan argumen-argumen yang jelas, logis, dan bijaksana untuk membedakan antara ajaran monoteisme yang murni dan kepercayaan-kepercayaan yang telah bercampur dengan penyimpangan. Al-Quran datang sebagai standar kebenaran yang tidak tunduk pada tradisi, tekanan sosial, atau kekuasaan manusia. Inilah makna Al-Quran sebagai Furqan, sebuah pembeda yang menilai segala sesuatu berdasarkan standar ilahi, bukan standar manusia. Dalam kehidupan modern, peran Al-Quran sebagai pembeda semakin terasa penting. Informasi tersebar luas, opini bertebaran, dan kebenaran seringkali dibungkus dengan kebohongan yang tampak meyakinkan. Tanpa menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama, manusia mudah terombang-ambing oleh arus zaman. Surah Ali Imran mengingatkan bahwa kebenaran sejati tidak diukur dari popularitas atau jumlah pengikut, melainkan dari kesesuaiannya dengan wahyu Allah. Ketika Al-Quran digunakan sebagai pedoman hidup, ia akan membimbing manusia untuk bersikap adil, sabar, dan bijaksana. Ia menjadi penenang ketika hati gelisah, pengingat ketika manusia lalai, dan penuntun ketika langkah mereka mulai menyimpang. Melalui surah Ali Imran, Allah mengajak kita bukan hanya untuk membaca Al-Quran sebagai ritual, tetapi untuk menjadikannya kompas hidup yang membedakan jalan mana yang menyenangkan Allah dan jalan mana yang menuju kehancuran. Surah Ali Imran dengan tegas mengajarkan satu kenyataan yang seringkali sulit diterima oleh manusia. Ujian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa orang beriman akan hidup tanpa masalah, tanpa kesedihan, atau tanpa kegagalan. Justru sebaliknya, semakin kuat iman seseorang, semakin besar pula ujian yang akan dihadapinya. Melalui surah ini, Allah ingin meluruskan cara pandang umat Islam agar tidak keliru memahami arti cobaan dalam hidup. Pada masa Rasulullah SAW, kaum muslimin mengalami ujian bertubi-tubi. Mereka menghadapi ancaman dari luar,
tekanan dari dalam, serta keraguan yang disebarkan oleh kaum munafik. Dalam situasi seperti ini, sebagian orang mulai bertanya dalam hati, "Jika kami berada di jalan yang benar, mengapa kami masih diuji?" Surah Ali Imran hadir untuk menjawab kegelisahan tersebut. Allah menegaskan bahwa ujian bukan tanda kebencian, melainkan alat untuk menampakkan keimanan yang sejati. Melalui ujian, Allah membedakan siapa yang benar-benar jujur dalam imannya dan siapa yang hanya beriman ketika keadaan nyaman. Ujian juga berfungsi untuk membersihkan hati dari sifat buruk, seperti kesombongan dan rasa aman palsu. Ketika hidup berjalan mulus, manusia seringkali lupa bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Namun saat cobaan datang, barulah manusia menyadari kelemahannya dan kembali bersandar kepadanya. Dalam surah Ali Imran, Allah mengingatkan bahwa kesabaran dalam ujian akan melahirkan kekuatan iman yang jauh lebih kokoh dibandingkan iman yang tidak pernah ditempa. Lebih dari itu, ujian adalah sarana pendidikan ilahi. Melalui kesulitan, Allah mengajarkan makna tawakal, keikhlasan, dan keteguhan. Kesalahan yang terjadi dalam perjalanan iman pun tidak selalu berujung pada kebinasaan. Selama seorang hamba mau introspeksi dan kembali kepada Allah, ujian justru menjadi pintu menuju kedewasaan spiritual. Surah Ali Imran menunjukkan bahwa kegagalan bukan akhir segalanya, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Allah. Bagi kita hari ini, pesan ini terasa sangat relevan. Ketika doa belum dikabulkan, ketika usaha belum membuahkan hasil, atau ketika hidup terasa berat, surah Ali Imran mengingatkan bahwa semua itu bukanlah tanda Allah menjauh. Justru di sanalah Allah sedang mendidik dan membentuk iman kita. Ujian adalah bukti bahwa iman kita bernilai, dan kesabaran adalah jalan menuju pertolongan serta kemuliaan di sisinya. Surah Ali Imran memberikan perhatian besar pada peristiwa Perang Uhud, sebuah kejadian yang sangat mengguncang hati kaum muslimin. Perang ini terjadi setelah kemenangan gemilang di Badar, saat kaum muslimin mulai merasakan manisnya pertolongan Allah. Namun di Uhud, keadaan berbalik. Kekalahan yang dialami bukan karena Allah meninggalkan kaum beriman, melainkan karena pelajaran besar yang harus dipahami dan direnungkan. Melalui surah Ali Imran, Allah menjelaskan peristiwa ini dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Pada awal perang Uhud, kaum muslimin sebenarnya berada di atas angin. Strategi telah disusun, dan Rasulullah SAW telah memberikan perintah yang jelas kepada para pemanah agar tidak meninggalkan pos mereka apapun yang terjadi. Namun ketika tanda-tanda kemenangan mulai terlihat, sebagian dari mereka tergoda oleh harta rampasan dan meninggalkan perintah Rasulullah. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh musuh hingga keadaan berbalik dan kaum muslimin mengalami kekalahan yang menyakitkan. Surah Ali Imran tidak hanya menceritakan kejadian ini sebagai sejarah, tetapi sebagai cermin keimanan. Allah menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasul adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Sekecil apapun pelanggaran terhadap perintah, jika dilakukan dengan sengaja, dapat membawa dampak besar. Kekalahan di Uhud menjadi bukti bahwa kemenangan tidak datang hanya karena jumlah pasukan atau strategi, tetapi karena ketaatan dan keikhlasan hati. Yang luar biasa, dalam surah Ali Imran, Allah tidak sekedar menegur, tetapi juga menghibur dan memaafkan. Allah mengakui kesedihan, luka, dan kelelahan kaum muslimin. Bahkan, Rasulullah sendiri terluka dalam perang tersebut. Namun, Allah menegaskan bahwa semua itu terjadi dengan izinnya, agar iman kaum beriman semakin matang dan tidak terbuai oleh kemenangan duniawi. Dari Uhud, Allah mendidik umat Islam untuk tidak merasa aman dari kesalahan dan selalu waspada terhadap godaan nafsu. Bagi kita hari ini, kisah Perang Uhud adalah pelajaran yang sangat relevan. Dalam kehidupan, seringkali kita lengah saat merasa berada di puncak keberhasilan. Kita mulai mengabaikan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan ketaatan.
Surah Ali Imran mengingatkan bahwa keberhasilan sejati hanya akan bertahan jika dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Kekalahan di Uhud bukan akhir dari perjuangan, melainkan titik balik yang melahirkan umat yang lebih kuat, lebih rendah hati, dan lebih dekat kepada Allah. Surah Ali Imran mengajarkan sebuah pelajaran yang sangat penting, namun seringkali sulit dipahami manusia. Kemenangan sejati tidak selalu diukur dari keberhasilan di dunia atau kemenangan fisik di medan perang. Allah menegaskan melalui surah ini bahwa terkadang kekalahan lahiriah justru menjadi jalan bagi kemenangan yang lebih besar di sisinya. Sedangkan kemenangan duniawi bisa menipu hati dan menjauhkan seseorang dari tujuan akhir yang hakiki. Contohnya jelas terlihat dalam peristiwa Perang Uhud. Secara fisik, kaum muslimin mengalami kekalahan. Banyak sahabat gugur, dan sebagian besar pasukan musuh tetap berdiri. Bagi mata manusia, ini adalah bencana, sebuah kegagalan yang memalukan. Namun bagi mereka yang memahami hikmah di balik peristiwa tersebut, kekalahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Allah menegaskan bahwa kemenangan sejati diukur dari keimanan, keteguhan hati, kesabaran, dan ketundukan kepadanya, bukan dari jumlah tentara yang bertahan atau kemenangan material yang diraih. Surah Ali Imran mengajarkan bahwa dalam setiap ujian, ada peluang untuk menanam kesabaran dan ketakwaan. Kekalahan yang dialami kaum muslimin di Uhud menjadi cermin bagi kita bahwa kegagalan duniawi bukan akhir dari segalanya, tetapi sarana Allah untuk menguatkan iman, membentuk karakter, dan menumbuhkan kesadaran akan keterbatasan manusia. Dalam konteks ini, kemenangan lahiriah hanyalah sementara dan bisa menipu hati. Kemenangan yang hakiki adalah ketika hati tetap teguh, sabar, dan bertawakal kepada Allah, meski berada di tengah ujian berat sekalipun. Selain itu, surah Ali Imran menekankan bahwa kemenangan atau kekalahan bukan semata-mata masalah strategi, jumlah pasukan, atau kekuatan fisik. Allah menekankan ikhtiar yang benar, ketaatan penuh, dan niat yang lurus sebagai faktor utama penentu hasil yang sejati. Kemenangan lahiriah tanpa niat yang benar dan ketaatan kepada Allah bisa menjadi awal kesombongan, sementara kekalahan lahiriah dengan kesabaran bisa menjadi jalan menuju pertolongan dan keberkahan yang lebih besar. Bagi kita di zaman modern, pesan ini sangat relevan. Seringkali kita menilai kesuksesan dari pencapaian materi, jabatan, atau popularitas. Surah Ali Imran mengingatkan kita untuk menilai keberhasilan dari kedekatan kita kepada Allah, dari keteguhan iman dalam menghadapi ujian, dan dari kemampuan kita untuk tetap sabar, rendah hati, serta istiqomah dalam kebaikan. Dengan cara pandang seperti ini, setiap kekalahan dalam hidup justru bisa menjadi kemenangan spiritual yang abadi. Kemenangan sejati bukan tentang siapa yang lebih kuat atau lebih kaya, tetapi tentang siapa yang tetap teguh dalam iman dan ketakwaan, bahkan ketika dunia tampak berbalik melawan kita. Surah Ali Imran mengajarkan bahwa kesabaran, ketundukan, dan pengharapan kepada Allah adalah kemenangan yang paling hakiki. Surah Ali Imran memberikan pesan yang sangat kuat dan menenangkan hati. Janganlah kamu merasa lemah dan bersedih. Pesan ini bukan sekadar kata-kata penghibur, tetapi pedoman hidup yang penuh hikmah bagi setiap orang beriman. Allah mengetahui bahwa manusia tidak bisa lepas dari rasa lelah, kecewa, atau sedih ketika menghadapi ujian hidup. Perasaan lemah dan bersedih seringkali muncul ketika hasil yang diharapkan tidak tercapai, ketika doa terasa tertunda, atau ketika musuh dan kesulitan tampak lebih kuat daripada kemampuan kita. Allah menegaskan melalui surah ini bahwa kelemahan manusia adalah hal yang wajar. Namun, bersedih secara berlebihan dan kehilangan harapan adalah peringatan yang harus diperhatikan. Hati yang putus asa atau tenggelam dalam kesedihan akan mudah tersesat dari jalannya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan agar setiap hamba tetap optimis, tetap berusaha, dan menegakkan iman. Ketika hati tetap teguh, jiwa akan lebih kuat menghadapi berbagai cobaan, dan pikiran akan lebih jernih dalam mengambil keputusan. Pesan ini juga sangat relevan dengan kondisi kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW. Setelah kekalahan dalam Perang Uhud, sebagian sahabat merasa putus asa.
Mereka sedih karena banyak sahabat gugur dan karena mereka merasa gagal melindungi Rasulullah dan kemenangan yang baru saja diraih di Badar. Namun Allah menegaskan bahwa kesedihan yang berlebihan dan rasa lemah hanya akan melemahkan iman. Justru pada saat-saat itulah kekuatan iman diuji. Apakah kita tetap berserah, sabar, dan berharap kepada Allah ataukah menyerah pada kekecewaan duniawi? Lebih jauh lagi, surah Ali Imran mengajarkan bahwa doa, kesabaran, dan tawakal adalah obat paling mujarab untuk mengatasi rasa lemah dan sedih. Hati yang mengingat Allah selalu kembali kepadanya dan percaya bahwa segala ujian ada hikmah di baliknya, tidak akan larut dalam kesedihan. Allah tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan janji pertolongan. Bagi orang yang tetap teguh dalam iman, Allah akan membimbing, memberikan jalan keluar, dan menurunkan keberkahan dari arah yang tidak disangka. Di zaman modern, pesan ini tetap sangat relevan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menghadapi tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kegagalan akademik, atau kekecewaan sosial. Surah Ali Imran mengingatkan kita agar tidak tenggelam dalam kesedihan, tetap menjaga semangat dan meneguhkan hati dalam doa dan ketakwaan. Kelemahan fisik atau kegagalan materi bukan alasan untuk bersedih berlebihan. Yang terpenting adalah kekuatan hati, keikhlasan, dan keteguhan iman. Pesan inti bab 8 ini adalah sederhana namun mendalam. Jangan menyerah, jangan kehilangan harapan, dan tetap kuat dalam iman, karena Allah selalu bersama hambanya yang sabar dan bertawakal. Dengan memahami ayat ini, setiap muslim dapat belajar mengatasi kesedihan, menjaga ketenangan hati, dan melangkah maju dengan penuh keyakinan bahwa segala ujian pasti ada hikmahnya. Surah Ali Imran secara jelas menggambarkan karakter orang beriman sejati, yaitu mereka yang imannya bukan sekedar ucapan atau ritual kosong, tetapi tercermin dalam tindakan, perilaku, dan hati yang senantiasa tunduk kepada Allah. Orang beriman sejati adalah mereka yang tetap teguh, sabar, dan taat meski menghadapi ujian berat. Mereka sadar bahwa iman bukan sekedar perasaan, tetapi cara hidup yang konsisten dengan nilai-nilai Allah. Salah satu ciri utama adalah kesabaran dalam ujian. Orang beriman menyadari bahwa cobaan adalah bagian dari perjalanan hidup yang Allah rancang untuk menguji ketulusan hati. Kesabaran ini tidak hanya muncul dalam menghadapi kesulitan besar, seperti peperangan atau kehilangan, tetapi juga dalam menghadapi tantangan sehari-hari, seperti fitnah, ketidakadilan, dan godaan hawa nafsu. Kesabaran ini adalah tanda hati yang lembut, tunduk, dan yakin bahwa setiap ujian membawa hikmah yang tersembunyi. Selain sabar, orang beriman juga jujur dalam perkataan dan perbuatan. Surah Ali Imran menekankan pentingnya berkata benar, menepati janji, dan menghindari kebohongan. Kejujuran bukan hanya tentang ucapan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial, bisnis, dan ibadah. Kejujuran menjadi cerminan iman yang murni karena hanya orang yang yakin akan pertanggungjawaban di hadapan Allah yang mampu menjalankan prinsip ini dengan konsisten. Selain itu, orang-orang beriman taat dalam beribadah. Mereka tidak hanya melaksanakan ritual seperti sholat, puasa, atau zakat karena tuntutan, tetapi sebagai bentuk pengabdian dan penyerahan diri kepada Allah. Ibadah mereka menjadi energi spiritual yang menguatkan hati dan meluruskan langkah, sehingga mereka tidak mudah tergoyahkan oleh godaan duniawi atau tekanan sosial. Ciri lain yang tidak kalah penting adalah rendah hati dan selalu memohon ampunan. Surah Ali Imran menekankan bahwa orang beriman tidak sombong dengan pencapaian duniawi atau ilmu yang dimiliki. Mereka menyadari keterbatasan diri dan selalu beristighfar, bahkan di waktu sahur atau dalam diamnya hati, sebagai bentuk pengakuan bahwa hanya Allah lah yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Orang beriman juga memprioritaskan akhirat dalam setiap keputusan. Mereka tidak terbuai dengan kesenangan dunia, tetapi melihat setiap langkah sebagai investasi untuk kehidupan yang abadi. Mereka selalu menjaga hati agar tetap bersih dari ria, kebencian, dan iri, karena mengetahui bahwa keimanan sejati tercermin dalam integritas dan konsistensi perilaku. Dengan memahami ciri-ciri ini,
kita belajar bahwa iman bukan sekedar kata, melainkan perjalanan hidup. Surah Ali Imran mengajarkan bahwa kesabaran, kejujuran, ketaatan, rendah hati, dan fokus pada akhirat adalah tanda nyata orang yang benar-benar beriman. Bagi setiap muslim, ini menjadi cermin untuk introspeksi diri. Apakah kita hanya mengaku beriman, ataukah iman itu benar-benar tercermin dalam tindakan sehari-hari? Surah Ali Imran mengingatkan setiap orang beriman agar tidak terjebak oleh tipu daya dunia. Dunia memang penuh dengan keindahan, kenikmatan, dan kesenangan yang memikat mata serta hati manusia. Namun, Allah menegaskan bahwa segala sesuatu yang tampak indah dan menyenangkan di dunia hanyalah sementara dan bisa menipu manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mencapai ridho. Banyak manusia terjebak dalam ilusi dunia. Mereka mengejar harta, jabatan, popularitas, atau kesenangan materi tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah ujian dan amanah dari Allah. Surah Ali Imran mengingatkan bahwa kesuksesan duniawi bukan ukuran kebenaran atau keberkahan hidup. Orang yang terlalu terpaku pada dunia bisa lupa, bahkan mengabaikan perintah Allah, sehingga menjerumuskan diri dalam kesombongan, iri, dan keserakahan. Di dalam surah ini, Allah menegaskan bahwa harta, anak, dan kedudukan hanyalah cobaan. Orang beriman akan merespons dengan bijaksana, bersyukur atas berkat yang telah diterimanya. Surah Ali Imran juga mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati yang dekat dengan Allah, bukan dari jumlah harta atau pengakuan manusia. Orang beriman menyadari bahwa dunia bersifat fana, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mereka selalu memprioritaskan amal solih, ibadah, dan akhlak mulia sebagai investasi abadi. Dunia dijadikan sarana, bukan tujuan. Pesan ini sangat relevan di era modern, di mana manusia sering tergoda oleh gaya hidup mewah, pencapaian materi, atau popularitas di media sosial. Surah Ali Imran mengingatkan bahwa hati yang terikat pada Allah tidak mudah tergoda oleh dunia. Ketika iman menjadi pusat hidup, manusia tetap bersyukur, tetap sabar, dan selalu fokus pada tujuan yang lebih besar, yaitu memperoleh keridhaan Allah dan kebahagiaan abadi di akhirat. Dengan memahami pesan ini, setiap muslim dapat menilai prioritas hidupnya. Dunia boleh dikejar untuk kebutuhan, tetapi tidak boleh mengalihkan perhatian dari kewajiban kepada Allah. Surah Ali Imran diakhiri dengan seruan yang sangat penting dan diperlukan. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan rasa takut yang sejati. Seruan ini bukan sekadar perintah, tetapi seruan cinta dari Allah kepada setiap hambanya untuk selalu menjaga iman, ketaatan, dan kesucian hati. Takut kepada Allah berarti menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, menjadikannya sebagai penuntun dalam setiap keputusan, dan menjauhi segala perbuatan yang dapat mendatangkan dosa. Takwa bukan sekadar formalitas dalam ibadah, tetapi kesadaran penuh dalam menjalani hidup. Orang yang bertakwa senantiasa menahan diri dari perbuatan yang dilarang Allah, menjaga lisannya dari ucapan yang sia-sia atau menyakiti orang lain, dan menyeimbangkan hubungan dengan sesama manusia serta lingkungan. Surah Ali Imran menekankan bahwa takwa adalah landasan agar seorang muslim tetap teguh menghadapi ujian, tidak mudah goyah oleh godaan dunia, dan selalu sadar bahwa segala tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Selain itu, seruan ini juga mengingatkan bahwa iman harus disertai amal. Bertakwa bukan hanya tentang merasa takut atau waspada terhadap Allah,
tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti bersedekah, menegakkan keadilan, sabar dalam menghadapi cobaan, dan menjalin hubungan yang baik dengan keluarga serta masyarakat. Surah Ali Imran menekankan bahwa takwa yang sejati menghasilkan keseimbangan antara hati yang bersih, akhlak yang mulia, dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Surah Ali Imran juga mengajarkan bahwa takwa menjadi benteng saat menghadapi ujian dan fitnah. Ketika manusia diuji dengan kesulitan, kehilangan atau tekanan, hati yang bertakwa tidak mudah putus asa, tidak tergoda untuk menyerah, dan tidak terseret oleh perbuatan dosa. Sebaliknya, hati yang lemah tanpa takwa mudah goyah, terombang-ambing, dan kehilangan arah. Dengan takwa, manusia mampu melihat setiap ujian sebagai sarana pendidikan, setiap kesedihan sebagai peluang introspeksi, dan setiap keberhasilan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan rendah hati. Pesan terakhir surah Ali Imran adalah pengingat abadi bagi setiap muslim. Dunia ini sementara, cobaan pasti akan datang, dan kemenangan sejati ada di sisi Allah. Dengan ketakwaan, manusia menempatkan Allah sebagai pusat kehidupan, menghadapi dunia dengan bijaksana, dan mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi di akhirat. Seruan ini menutup surah dengan ajakan untuk introspeksi diri, perbaikan diri, dan keteguhan dalam kebaikan, sehingga iman tidak hanya diucapkan, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Surah Ali Imran mengajarkan bahwa ketakwaan adalah jembatan antara iman dan amal, antara dunia dan akhirat, antara cobaan dan kemenangan sejati. Siapapun yang menegakkan ketakwaan dalam hidupnya akan menemukan ketenangan jiwa, kekuatan untuk menghadapi cobaan, dan jalan yang jelas menuju keridhaan Allah. Inilah pesan terakhir yang meninggalkan kesan mendalam. Takutlah kepada Allah, karena ketakwaan adalah landasan abadi bagi setiap orang beriman. Demikianlah kisah dan makna surah Ali Imran yang bukan sekadar bacaan, tetapi panduan hidup bagi setiap muslim. Dari awal hingga akhir, surah ini mengajarkan kita bahwa iman itu diuji, kesabaran itu mahal harganya, dan kemenangan sejati bukan selalu terlihat di dunia. Surah ini mengingatkan kita untuk bertakwa, tetap sabar, dan tidak terbuai oleh dunia yang fana. Karena hanya dengan hati yang teguh dan ikhlas, manusia dapat menemukan ketenangan dan keberkahan sejati. Pesan yang paling penting adalah bahwa hidup ini adalah ujian. Setiap cobaan, setiap kesedihan, bahkan setiap kegagalan adalah sarana bagi kita untuk memperkuat iman, memperbaiki diri, dan mendekatkan hati kepada Allah. Surah Ali Imran mengajarkan bahwa orang beriman sejati bukan hanya yang rajin membaca ayat, tetapi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup, bertindak dengan kejujuran, kesabaran, dan ketakwaan dalam setiap langkah. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu introspeksi, menjaga hati dari godaan dunia, dan menegakkan amal soleh sebagai bekal di akhirat. Semoga setiap ujian yang kita hadapi bisa menjadikan iman kita semakin kuat dan langkah kita semakin mantap dalam ketaatan kepada Allah. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar pesan kebaikan ini bisa sampai kepada lebih banyak orang dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Semoga Allah memberkahi setiap usaha kita, menjaga hati tetap teguh, dan membimbing kita dalam setiap langkah hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan kisah dan hikmah lain dari Al-Quran yang akan menenangkan hati kita dan membimbing kita menuju keridhaan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.